reproduksi fungi ya, Bu, yang seksual sama aseksualnya. Mhm. Oke, minggu lalu itu Ibu membicarakan tentang karakteristik fungi ya? Sudah belum? Ya, ya, betul. Ibu kan banyak yang menjelaskan banyak hal itu. Eh, Fungi itu minggu lalu Ibu jelaskan juga dia adalah termasuk organisme apa? Organisme autotrof atau heterotrof? Heterotrof, Bu. Heterotrof. Oke, baik. Bisa dijelaskan tidak apa sih karakteristik general dari fungi? Kalau Ibu tanyakan fungi itu apa gitu, karakteristiknya apa? Izin jawab, Bu. Ya, silahkan Jose. Kalau yang saya nangkap kemarin tuh kan Ibu ngejelasin jamur tuh sebagai wujud utama itu dekomposer. Jadi dekomposer itu sebagai pengurai lah. Jadi dia paling atas kalau di rantai makanan. Setelah diurai, ntar mineralnya balik lagi ke produsen. Jadi dia tuh di atas konsumen tiga. Jadi dia mengurai fungsinya. Terus juga eh, selain itu juga Ibu ngejelasin kalau nggak salah kemarin itu ada manfaat jamur ke manusia. Ada yang bisa jadi obat, contohnya penisilin. Terus ada yang bisa jadi makanan juga. Itu terutama di keluarga cendawan yang jamurnya. Terus juga ada kamir kalau nggak salah. Iya, kamir itu buat masak juga bahan masak. Itu, Bu. Kamir Mungkin. contohnya apa ya? Kamir, bedanya kamir sama yang kamu ketahui jenis fungi itu apa saja ya yang kemarin sudah Ibu jelaskan? Ada kamir, kapang, sama cendawan, Bu. Kalau kamir tuh yang biasanya uniseluler, dia kayak ragi. Kamir itu ragi. Terus Mm-mm. ada kapang. Kapang tuh contohnya jamur yang bentuknya kayak benang, jadi lebih kelihatan bentuk hifanya. Jadi kayak jamur tempe contohnya. Terus Oke, ada cendawan. Cendawan tuh bentuknya kayak jamur beneran. Jadi ada kayak tudungnya sama ada batang. Gitu Bu kira-kira. oke, baik. Terima kasih, Jose. Ibu harapkan yang lainnya juga menyimak seperti Jose menyimak ya, sehingga bisa menjelaskan kembali apa yang Ibu terangkan. Baik, hari ini kita akan masuk ke morfologi dan fisiologi fungi. Ini belum dijelaskan kan? Sudah belum? Belum ya? Belum Bu. Ya, baik. Eh, apakah suara Ibu terdengar? Ibu pakai handset atau perlu pakai handset atau tidak ya? Terdengar tidak suaranya? Terdengar ya? Aman Bu. Jelas ya? Baik, sekarang kita bicara tentang morfologi dan fisiologi fungi ya. Apa sih morfologi dan fisiologi fungi? Nah, ini Ibu harapkan kalian lebih tahu lagi secara mendalam apa sih yang dimaksud dengan morfologi dan fisiologi fungi. Di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan definisi dari fungi, kemudian karakteristiknya dia apa, morfologinya apa, kemudian fungi secara morfologi selnya itu bagaimana, dan reproduksinya seperti apa, serta klasifikasinya. Nah, Ibu harapkan kalian mengetahui secara utuh terkait dengan fungi ini, ya. Terakhir, kita akan bicara tentang ekologi dan bagaimana dia berdisperse atau bisa dia untuk menyebar ke seluruh substrat yang ada di permukaan bumi ini. Jadi, fungi ini adalah termasuk mikroorganisme yang kosmopolit. Artinya, dia bisa hidup di berbagai macam substrat. Mau itu substrat tanah, substrat di udara misalnya. Udara itu bukan sebagai sumber substrat ya. Dia menempel di partikel-partikel debu. Jadi di berbagai macam tempat dia ada si fungi itu. Nah, baik. Sekarang kemarin sudah dijelaskan bahwa ilmu yang mempelajari tentang fungi itu disebut sebagai mikologi. Mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungi, baik itu morfologinya, fisiologinya, genetikanya, kemudian pola hidupnya, dan lain sebagainya.
yang terkait dengan fungi itu yang disebut sebagai mikologi. Dan orang yang ahli di bidang mikologi itu disebut sebagai mycologist ya, atau mycologist. Nah, saintis yang sangat concern atau yang sangat fokus di bidang mempelajari di bidang fungi itu disebut sebagai mycologist. Mycologist di Indonesia itu sangat sedikit sekali. Nanti kita akan lihat kalau tertarik kalian mau ke arah mana. Kemudian ada lagi istilah mycotoksikologi. Kalau mycotoksikologi itu adalah studi yang mempelajari tentang toksin yang dihasilkan oleh fungi serta apa dampak dan efeknya bagi manusia ataupun bagi hewan ataupun bagi lingkungan. Jadi fungi itu mampu menghasilkan toksin. Toksin yang dihasilkan oleh fungi disebut sebagai mycotoksin. Kemudian ada lagi istilahnya mycosis. Kalau mycosis itu adalah penyakit atau disease yang disebabkan oleh fungi. Jadi kalau misalnya kalian panuan, kurapan, terus misalnya pernah melihat orang yang kuku-kukunya itu termakan oleh satu mikroba fungi, itu disebut sebagai mycosis. Jadi segala penyakit yang disebabkan oleh fungi itu disebut sebagai mycosis. Jadi studi yang mempelajari tentang fungi itu disebut sebagai mycology. Orang yang mempelajarinya itu adalah disebut sebagai mycologist. Nah, ada 3 prinsip karakteristik dari fungi. Ini adalah hal penting yang harus kalian perhatikan. Pertama, dia adalah eukariotik. Jadi kalau ditanya setelah mengambil mata kuliah mikologi ini, kalian ditanyakan apa sih fungi itu? Nah, ada 3 prinsip utama yang harus kalian sampaikan ke ibu. Yang pertama adalah dia adalah mikroorganisme eukariotik. Kemudian, fungi itu memperoleh nutrisinya dengan cara absorpsi dan bereproduksi secara seksual dengan aseksual stage. 3 prinsip karakteristik dari fungi ini yang harus kalian sebutkan dan harus ada di setiap penjelasannya, ya. Jelas sampai sini? Jelas ya. Kalau di sebelah kiri itu ada gambar, ya. Di sini ada gambar. Kemudian kalian lihat di gambar ini. Coba bisa memberikan penjelasan tidak? Ada 3 slide ya, ada tiga gambar nih. Ini ada 3 gambar. Gambar yang pertama, ini adalah gambar yang A, kemudian gambar yang B, dan gambar yang C. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan? Apa sih gambar A? Coba deskripsikan. Apa gambar B? Coba kalian deskripsikan. Dan apa gambar C? Coba kalian deskripsikan. Silakan mahasiswa. Silakan. Silakan. Gambar A, terlihat gambarnya? Iya. Ya. Silakan. Gambar A dulu. Gambar A. Saya juga Ya, silakan. Boleh, Joseph. kalau yang gambar A tuh saya kurang tahu jenisnya Bu, cuma itu kayak semacam kultur jam lagi kultur jam di dalam cawan. Terus yang B itu apa ya? Enggak. A saja dulu, Joseph. Udah, baik. Oh ya, Yang lain, selain Joseph. Silakan. Silakan yang gambar A. Yang ada A, B, C. Nah, itu apa ya? Silakan. Ini mahasiswanya ada tidak ya? Ibu tidak suka ya mahasiswa yang tidak aktif dan Ibu hanya tahu Jose saja ini dari tadi yang bersuara. Yang lainnya kemana?
Ibu sudah dijadikan host? Sebentar Bu, soalnya Zoom ini kan sebenarnya punya teman saya yang ketua kelasnya, tapi dia tidak ikut kelas mikrologi. Oh, alah. Ya, apa gambar A? Silakan. Silakan sebutkan namanya. Betul, good. Itu adalah gambar koloni, ya. Apa itu koloni ya? Koloni itu apa sih? Koloni itu apa? Kalau, silakan. Izin menjawab Bu, kalau setahu saya koloni itu kayak kumpulan dari satu kayak misalnya satu spesies, tapi dia banyak gitu loh Bu, jadi bergabung menjadi satu dan itu disebutnya koloni. Baik. Eh, koloni itu adalah kumpulan dari hifa, kumpulan dari miselium ya, yang kita lihat yang dapat kita lihat dengan mempergunakan mata telanjang tanpa menggunakan alat yang disebut sebagai mikroskopi. Kan kalau kita pikir yang disebut sebagai mikroorganisme itu adalah makhluk yang hanya bisa dilihat dengan mempergunakan alat yang disebut sebagai mikroskop. Tetapi di sini kenapa bisa kita lihat tanpa mempergunakan mikroskop? Karena yang kalian lihat itu adalah kumpulan dari sel. Kumpulan dari sel akan membentuk apa kalau di fungi? Kumpulan dari hifa akan membentuk apa? Miselium, Bu. Betul, kumpulan dari hifa akan membentuk miselium. Nah, miselium yang banyak itulah yang disebut sebagai koloni. Ya, koloni itu diasumsikan berasal dari satu sel. Makanya dia disebut sebagai satu isolat yang memiliki kemiripan yang sama. Jadi kalau misalnya kita lihat yang gambar A, gambar B, gambar C, itu adalah koloni. Itu adalah gambar koloni dari kapang, ya, koloni dari kapang yang kita lihat dari depan, dari tampak depan, kemudian kita lihat juga dari tampak belakang, yang gambar B-nya, yang gambar A itu adalah tampak depan, yang gambar B adalah tampak belakang, nah yang gambar C itu adalah spesies yang berbeda. Jadi kalau kita untuk melihat koloni dari suatu mikroorganisme, dalam hal ini kapang berfilamen ini, bisa kita lihat dari tampak depan dan tampak belakang, karena tampak depan sama tampak belakang itu pastinya berbeda. Ya. Kemudian kalau gambar B itu apa? Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Nama saya Ramaharani. Untuk gambar C, itu adalah pemanfaatan fungi di kehidupan sehari-hari, Bu, berupa makanan. Gambar C. Yang mana ini? Ibu tanya gambar B nggak? Gambar B. Gambar B. Yang gambar B yang ada I, G, itu gambar apa ya? Oh, maaf, Bu. Kirain saya gambar C. Soalnya tadi gambar B udah. Gambar. Oh, maksud Ibu yang gambar A. Ibu maaf tidak ada suaranya Bu. Ada suaranya. Iya, Bu, Masih soalnya belum ada. hilang tuh suara. Sekarang Masih belum terdengar Bu suaranya. kenapa ya? Ini kedengeran Sekarang kecil, Bu. Kecil banget Bu. kenapa ya? Sebentar. Nah, itu baru
Sekarang jelas. Sudah, Bu. Jelas guru. Kenapa ya? Padahal Ibu nggak ngapa-ngapain. Kayaknya sinyalnya sama seperti kalian. Sinyalnya ya. Oke, baik. Kita lanjut saja ya. Nah, gambar B itu adalah 3 picture yang di tengah. Itu adalah gambar conidiogenous atau struktur sel dari si fungi. Kemudian kalau gambar C itu adalah gambar spora. Gambar spora yang bulat-bulat itu adalah satu sporanya yang nanti apabila dia bereproduksi itu akan menjadi individu yang baru. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, ini minggu lalu sudah Ibu jelaskan bahwa seluruh fungi itu adalah eukariotik. Eukariotik artinya dia memiliki membran inti sel. Kemudian seluruh fungi itu dia memiliki hifa. Kumpulan dari hifa akan membentuk miselium. Jadi kalau Ibu tanya, jelaskan karakteristik dari fungi, ini jawabannya. Jadi nggak usah kemana-mana lagi, ini jawabannya ya. Kemudian bentuk sel dari fungi ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Kalau uniseluler itu tersusun dari satu sel. Contohnya misalnya Saccharomyces cerevisiae. Kalau multiseluler contohnya adalah kapang di gambar yang sebelah kanan ini. Kemudian fungi itu juga memiliki protoplasma. Protoplasma itu adalah cairan yang di dalam sel, yang mana di dalam selnya itu dikelilingi oleh dinding sel. Nah, dinding sel dari fungi itu tersusun dari glukan, kitin, maupun manan. Ya, jadi itu adalah karakteristik fungi. Jadi kalau sekali lagi kalau ditanyakan bagaimana karakteristik fungi, ini yang Ibu jelaskan. Kemudian fungi itu juga bisa bereproduksi secara seksual dan secara aseksual. Fungi juga dia memiliki inti sel yang mana typically dari inti selnya itu adalah haploid. Oke. Kemudian yang paling penting tadi dari 3 karakteristik dari fungi adalah dia memperoleh nutrisinya dengan cara absorpsi. Nah, sumber nutrisinya bisa secara organik maupun secara anorganik. Fungi dikategorikan sebagai heterotrof, cara memperoleh nutrisinya dengan cara heterotrof, artinya dia tidak mampu mempergunakan atau membuat nutrisinya sendiri, makanannya sendiri. Dia memerlukan nutrisi dari lingkungannya. Nutrisinya itu bisa berupa substrat organik maupun substrat anorganik. Nah, itu sebabnya dia bisa hidup di berbagai macam substrat. Kenapa? Karena dia bersifat heterotofnya itu. Heterotofnya bisa berasal dari senyawa yang organik, bisa juga senyawa anorganik. Nah, kemudian dia hidup bisa di berbagai tempat, bisa sebagai parasit, bisa sebagai mutualism organisme atau simbiosis mutualisme gitu. Jelas sampai sini? Kalau Ibu tanyakan karakteristik dari fungi? Jelas ya? Baik. Nah, kemudian, ini adalah hifa yang tadi sudah Ibu jelaskan. Hifa itu adalah didesain, fungsinya itu adalah untuk mengabsorb nutrien yang ada di lingkungan. Nah, di dalam hifa itu bisa sampai 1 kilometer. Dia panjangnya bisa lebih dari 1 kilometer. Nah, hifa itu ada yang senositik dan ada yang senositik dan asenositik. Ada yang kalau yang hifanya senositik artinya di hifanya itu tidak bersepta. Jadi ada yang senositik, ada yang septa hifa. Ada yang senositik hifa, ada yang septa hifa. Ada juga yang hifanya itu berperan untuk sebagai hausteria. Artinya hifanya itu berfungsi untuk penetrasi ke dalam jaringan dari si inang. Nah, artinya si fungi itu bersifat parasit. Kalau hausteria ini hifanya seperti pedang, dia seperti lancip, jadi dia mampu menembus di sel dari inang. Oke. Nah, itu adalah karakteristik dari hifa. Kalau kita lihat gambar ini ya, di gambar sebelah kanan, itu hifa, bagian dari hifa itu ada berbagai macam.
Yang paling atas ini adalah Solidity cell. Ini adalah sel wall yang tadi tersusun dari glukan, kitin, dan mannan. Setelah dinding sel itu ada membran plasma. Fungsi dari membran plasma itu meliputi cairan dari sitoplasma. Kemudian ada spin Zenkoper. Kalau spin Zenkoper itu adalah berfungsi untuk tempat awalnya dia si kromosomnya itu membelah. Spin Zenkoper. Kemudian ada aktin. Aktinnya adalah protein pada protoplasma. Kemudian ada lagi mikrotubule, ada lagi vesicle. Vesicle itu biasanya tempat untuk cadangan makanan. Baik itu vesicle maupun vakuola juga fungsinya adalah sebagai cadangan makanan. Kemudian di sini ada Golgi, ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, fungsinya adalah untuk sintesis protein, ada nucleus, kemudian ada endotutul, itu adalah pembelahan sel, ada retikulum endoplasma, dan ada mitokondria. Mitokondria itu proses respirasi. Jadi satu hifa itu terdiri dari organel-organel yang lengkap seperti ini. Jadi kalau mengambil sel hifa dari fungi, tidak perlu terlalu banyak, sedikit saja itu sudah bisa menjadi satu organisme yang utuh. Nah, ini adalah bagian dari fungi. Dia memiliki diameter, bagian dari hifa dari si fungi. Diameternya 5-10 mikrometer. Dan dia bisa panjangnya itu kurang lebih 1 kilometer, bisa sampai menembus bebatuan itu bisa dari si hifa ini. Dan bagian dari hifa itu yang mengalami proses pemanjangan itu yang disebut sebagai apex. Baik, sampai sini jelas untuk penjelasan tentang hifa? Jelas, Bu. Jelas ya. Jadi kebayang nggak kalau misalnya satu hifa saja bentuk selnya seperti ini. Nah, apalagi kalau misalnya nanti membentuk satu miselium. Nah, coba perhatikan bentuk hifa ini, silahkan di screenshot. Nanti kamu perhatikan bagian-bagiannya. Ada satu momen nanti ada fungal art ya, nanti akan Ibu jelaskan seperti apa. Masing-masing kelompok itu nanti akan Ibu tugaskan untuk membuat sebuah produk dari fungi ini seperti apa, bagian-bagiannya itu seperti apa. Kalian boleh hifa, boleh nanti kamir, boleh nanti Basidiomycota, terserah. Nanti seperti apa ya, nanti akan Ibu jelaskan pada saat fungal art. Oke, kita lanjut ya. Nanti silahkan di screenshot untuk yang hifa ini. Nanti kalau misalnya kalian mau ngambil gambar ini juga boleh. Oke. Berikutnya adalah penjelasan mengenai, bentar ya, kenapa nggak bisa di next? Baik. Berikutnya adalah terkait dengan hifa ya. Tadi sudah dijelaskan juga. Nah, ini adalah hifanya untuk lebih jelasnya karena inti dari fungi itu dia memiliki hifa. Tetapi kalau yang uniseluler dia tidak punya hifa, tapi kalau yang multiseluler pasti dia punya hifa. Nah, ini adalah bagian-bagiannya, ada vesicle, ada membran plasma, ada Golgi, dan lain sebagainya. Jadi sudah Ibu jelaskan, ada yang senositik, ada yang septahifa. Ini juga yang membedakan antara satu genera dengan genera lain. Kalau yang asepta itu biasanya fungi tingkat rendah. Tapi kalau yang bersepta itu biasanya Ascomycota dan Basidiomycota. Kalau yang senositik itu biasanya Chytridiomycota, fungi-fungi yang memiliki klasifikasi yang tingkatnya rendah. Nah, satu sel itu akan dia bergerminasi membentuk satu hifa. Rangkaian dari hifa itu akan membentuk miselium. Nah, yang kalian lihat yang tadi di gambar A itu adalah miselium yang berasal dari satu spora. Oke. Nah, ini adalah hifa, tadi sudah dijelaskan minggu lalu ya. Nah, baik. Ini adalah secara morfologi, tadi sudah dijelaskan oleh Joseph.
bahwa secara morfologi, suara Ibu terdengar? Terdengar, Dengar, Bu. Bu. Ya. Tadi Jose menjelaskan bahwa secara morfologi, fungi terbagi menjadi 3 bentuk, ya, secara morfologi. Jadi kalau kalian sudah mengikuti mata kuliah mikologi, tidak lagi menyebut semuanya dengan jamur. Jelas ya? Kalian sudah bisa mengklasifikasikan penyebutannya itu berdasarkan morfologinya. Kalau dia satu sel, itu disebut sebagai yeast atau kamir. Tersusun dari satu sel. Jadi hanya satu sel saja. Contohnya adalah misalnya Pichia hudrajevi, Saccharomyces cerevisiae. Nah, Ibu risetnya lebih ke arah kamir atau yeast ini. Ibu lebih suka riset-riset tentang kamir. Kamir aplikasinya, kamir fungsinya itu sebagai apa. Ini nanti insya Allah Ibu akan kerjasama dengan satu perusahaan namanya Angel Yeast. Nah, ini ada brosurnya. Di Angel Yeast ini nanti kita lihat ya. Kelihatan nggak ya? Ya, nggak kelihatan. Ternyata nggak kelihatan ya. Nanti akan Ibu screenshot ya. Di Angel Yeast ini ada salah satu perusahaan besar. Dia bergerak kamir. Ternyata dari produk kamir ini banyak sekali turunannya yang bisa dijadikan sebagai sebuah produk, bisa sebagai untuk sebagai kamir yeast ya, untuk dia menambah untuk sebagai pengganti vermipan, bisa juga cake remover. Oke, cake remover, kemudian dia juga produk-produk untuk proses pembuatan bir, itu banyak sekali ya produk dari si fungi. Kemudian itu adalah kamir. Ada lagi kapang. Kalau dari kapang itu adalah multiseluler. Baik. Ada lagi kapang. Kalau dari kapang bentuknya multiseluler. Siapa di sini yang nggak pernah makan tempe? Ada yang nggak pernah makan tempe? Ada yang nggak suka tempe? Pernah melihat tempe mentah? Pernah, Bu. Nah, apa? Warnanya apa? Putih, Bu. Putih, Bu. Nah, ya, kalau putihnya itu apanya? Itu kamir atau kapang? Kapang tuh. Kapang. Jelas ya? Beda kan? Pernah melihat vermipan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, vermipan itu adalah konsorsium dari banyak sel kamir. Jadi itu vermipan itu isinya kalau kita lihat, nanti kamu larutkan dulu di mikroskop, di aquades, kemudian dilihat, diamati di bawah mikroskop, nanti akan terlihat bentuk selnya bulat-bulat seperti gambar yang sebelah kiri. Jadi kalau dia tersusun dari filamen, dari hifa, kumpulan dari hifa membentuk miselium, itu kita kelompokkan ke dalam kapang. Tadi Jose menyampaikan kalau dia memiliki tubuh buah, itu kita masukkan ke dalam mushroom atau cendawan. Jelas sampai sini morfologinya? Jelas ya? Oke. Kita yang berikutnya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yeast. Yeast itu adalah uniseluler, dia ukurannya 8, panjang ya, panjang dengan lebar. Panjang badingnya itu kurang lebih bisa 8-15 mikrometer. Tapi lebar dari satu bulatan kecil itu bisa sampai 3-5 mikrometer. Nah, salah satu karakteristik dari fungi atau yeast ini adalah, atau kamir, dia memiliki proses reproduksi dengan cara budding atau binary fission. Juga ada yang bisa menghasilkan spora seksual. Spora seksualnya itu contohnya adalah misalnya ascospore atau basidiospore. Jadi kamir proses reproduksinya bisa dengan budding atau dengan pertunasan dan dengan binary fission serta dengan spora.
Nah, ini adalah si kamir. Nah, budding-nya itu Ibu pernah menjelaskan minggu lalu ya. Apa sih yang dimaksud dengan budding? Coba, ada yang bisa menjelaskan? Budding itu apa sih? Apa itu budding? Peleburan sitoplazma bukan Bu? Budding, bukan peleburan. Nah, budding itu tidak peleburan. Pertunasan bukan, Bu? Ya, budding itu pertunasan. Jadi ada mother cell-nya, ada daughter cell-nya, gitu kan? Ibu jelaskan waktu itu. Jadi ada mother cell-nya. Mother cell-nya itu yang mana? Yang besar atau yang kecil? Dari bulatan ini. Yang besar, Bu. Ya, yang besar. Yang tunasnya itu, yang kecilnya itu adalah daughter cell-nya. Nanti si tunas yang kecilnya itu, dia akan lepas membentuk satu individu yang sebesar mother cell-nya. Begitu seterusnya. Nah, itu adalah cara reproduksi dengan budding. Kalau binary fission, itu berarti protoplasmanya yang membelah. Kalau spora, di dalamnya ada spora. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah parent cell. Parent cell, kemudian dia akan bertunas. Nah, tunasnya itu akan lepas. Tapi kalau misalnya dia tidak lepas, itu yang akan membentuk pseudohifa. Jadi, tadi disampaikan bahwa uniseluler apakah dia akan membentuk hifa? Tidak. Dia sebenarnya tidak akan membentuk hifa, tetapi yang dia bentuk itu adalah pseudohifa atau hifa semu. Kenapa hifa semu? Karena sebenarnya itu adalah budding yang terus-menerus melekat menjadi satu dan tidak lepas sehingga dia seakan-akan seperti hifa. Padahal bukan hifa, itu adalah budding atau pertunasan yang tidak lepas. Nah, kemudian ada lagi germ tube. Germ tube itu adalah perpanjangan dari satu sel hifa. Nah, jadi si kamir itu punya kemampuan untuk membentuk atau bersifat dimorphic fungi. Apa itu dimorphic fungi? Dimorphic fungi itu adalah satu kondisi di mana dia sebagai uniseluler, tetapi dia bisa membentuk pseudohifa. Contohnya adalah Candida albicans. Candida albicans apabila dia tumbuh di suhu 35-37 derajat Celcius, dia bisa membentuk pseudohifa. Hifa semu. Bukan hifa yang sebenarnya, tetapi dia adalah hifa semu. Oke, jelas ya, kamir ya. Tadi panjang selnya itu sekitar lebarnya 3-5, panjangnya bisa sampai 8-15 mikrometer. Jadi nanti kamu ukur itu dengan mempergunakan alat tertentu ya. Nah, ada lagi mold atau morfologi fungi ya. Fungi ataupun kapang. Nah, ini kita sekarang bicara tentang kapang. Kapang itu pun reproduksinya ada dua, bisa seksual, bisa aseksual. Dan dia multiseluler. Dan dia punya hifa yang cukup panjang. Dia punya conidiofor yang cukup panjang. Dia punya tangkai hifa ya yang cukup panjang, kurang lebih 4-20 mikrometer. Kemudian ini kalau kita lihat sekarang itu adalah morfologinya ya. Sekarang kita lihat dinding selnya. Dinding selnya terdiri dari kitin, manan, glukan. Nah, ini adalah dinding sel dari fungi, di mana di bagian atas itu minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan juga, yang bagian atas itu adalah monoprotein, kemudian ada glukan, ada kitin, ada membran sel, dan ada membran protein. Glukan dengan kitin itu bersifat antimikroba. Selain antimikroba, dia juga memiliki potensi sebagai imunomodulator. Jadi bisa meningkatkan sistem imun kita, meningkatkan kekebalan tubuh dari kita. Jadi kenapa orang Chinese ya, orang Chinese itu dia lebih sehat, jarang sakit, terus jarang punya penyakit yang sangat berat gitu ya. Kenapa? Karena dia terbiasa memakan cendawan, memakan mushroom. Jadi mushroom kayak pleurotus, shiitake, itu dia makan sebagai makanannya sehari-hari. Jarang makan karbo. Nah, kenapa? Otomatis daya tahan tubuhnya itu menjadi sangat luar biasa sekali ya. Oke, nah ini adalah cerita tentang apa? Cerita tentang dinding sel ya, dinding sel dari plasma. Ini kita tinggalkan saja. Cell wall komponen. Jadi komponennya
komponennya itu terdiri dari polisakarida. Polisakarida, protein, lipid, kemudian senyawa anorganik. Nah, dinding sel dari fungi itu dia tersusun dari kitin. Apa itu kitin? Kitin itu adalah polimer dari N-asetil glukosamin. Jadi ikatan beta 14 N-asetil glukosamin itu yang disebut sebagai kitin. Kemudian juga dinding selnya dari kitin ya. Dia dinding selnya kitin. Selain dari kitin juga ada glukan serta manan. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait dengan dinding selnya. Nah, fungsi dari dinding sel pada fungi itu adalah untuk memberikan bentuk pada si sel fungi, juga memprotek dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Kadang-kadang dinding sel dari fungi itu punya pigmen. Nah, fungsi dari pigmen itu adalah untuk mencegah radiasi sinar ultraviolet. Nah, ini adalah dinding sel dari fungi, dia tersusun dari polisakarida yang lantainya panjang. Oke, itu dinding sel dari fungi. Kemudian kalau kita bicara dinding sel dari fungi juga, nah ini adalah kalau misalnya kalian mau perhatikan, di sini perhatikan dinding sel dari fungi, ternyata dia juga ada glikoprotein, kemudian ada rantai karbohidratnya, ada kolesterolnya, ada fosfolipidnya juga, ada juga membran selnya. Jadi semuanya sangat lengkap ya untuk dinding sel dari si fungi ini. Dan dia juga di surrounding atau dikelilingi oleh protein ataupun glikoprotein. Dinding sel dari kapang. Oke, ini coba kita lanjut. Oke. Jadi struktur dari dinding sel dari fungi itu tersusun dari polisakarida, protein, serta lipid. Jadi ada proteinnya, ada lipidnya. Lipidnya itu adalah fosfolipid. Fosfolipid hampir sama dengan bakteri ya. Jadi ada bagian yang hidrofob, ada juga bagian yang hidrofil. Oke, ini adalah dinding sel dari si fungi. Kemudian, nah, berdasarkan dinding sel, berdasarkan komposisi ataupun apa ya istilahnya penyusun dari dinding sel dari fungi, maka kita bagi menjadi beberapa filum. Jadi kalau kita melihat dia termasuk filum Chytridiomycota. Kalau Chytridiomycota, matriks seluler dinding selnya itu tersusun dari kitin serta glukan. Kalau Zygomycota, kitin dengan kitosan. Kalau kitosan ini adalah dinding sel yang ada pada serangga. Jadi kamu tidak perlu membunuh hewan, tetapi dengan kalian membuat sebuah fermentor yang kecil saja, jumlah kitosan dan kitinnya itu bisa kita ambil dengan kita membudidayakan, melakukan proses fermentasi dari Zygomycota maupun Chytridiomycota. Jadi sekali lagi kalau divisi atau filum Chytridiomycota itu tersusun dari kitin serta glukan. Kalau Zygomycota, kitin dengan kitosan. Kalau Ascomycota, kitinnya itu tersusun dari beta 13 dan beta 16 glukan. Kalau Basidiomycota itu juga sama, kitin tersusun dari kitin, beta 13, beta 16 glukan. Tetapi kalau pada Ascomycota, matriks yang paling dominannya itu adalah galaktomanoprotein. Nah, ini adalah perbedaan di antara filum-filum berdasarkan dari komposisi dari dinding sel. Oke. Jadi itu adalah definisinya ya. Kemudian kita cerita tentang membran plasma. Membran plasma itu letaknya di bawah dari dinding sel. Nah, membran plasma pada fungi itu tersusun dari ergosterol maupun ergosterol ya. Dia tersusun dari sterolnya adalah ergosterol rather than kolesterol. Jadi jarang yang memiliki kolesterol. Nah, beberapa fungi ergosterolnya itu bersifat sebagai antifungal agent. Jadi dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan antibiotik. Nah, ini adalah dinding sel dari membran sel dari si fungi. Dia tersusun dari ergosterol. Oke, di bawahnya ya. Nah, berikutnya adalah reproduksi.
Kemarin sudah dijelaskan proses reproduksinya bisa secara seksual, bisa secara aseksual. Sudah dijelaskan juga minggu lalu kalau aseksual itu adalah proses reproduksi yang tanpa adanya peleburan di antara dua buah struktur sel yang berbeda. Kalau seksual stage itu adalah proses reproduksi di mana ada peleburan di antara dua buah struktur yang berbeda. Nah, seksual spora itu artinya spora yang dihasilkan berdasarkan hasil proses reproduksi secara seksual. Di antaranya adalah askospor, basidiospor, dan zigospor. Oke. Nah, ini adalah contoh dari basidiospor. Kemudian ini adalah di dalam basidiospor, ini biasanya virumnya adalah Basidiomycota. Jadi ada basidium, ada basidiospor. Kemudian kalau ascomascota, dia sporanya itu ada di dalam sebuah kantong yang disebut sebagai ascus. Ada ascoscarp, kemudian di sini ada juga ascospor. Jadi macam-macam. Nanti kita akan pelajari. Baik, sampai sini jelas untuk terkait dengan fisiologi dan morfologi dari fungi. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan terkait dengan dinding sel secara lebih mendetail. Kemudian terkait dengan membran plasma, terkait dengan proses reproduksi. Nah, bagaimana proses reproduksi seksual? Proses reproduksi seksual itu melalui tahapan yang disebut sebagai satu plasmogami. Yang kedua adalah kariogami, dan yang ketiga adalah proses meiosis. Apa itu plasmogami? Jadi, kalau ada dua buah struktur yang berbeda, itu terjadi peleburan plasma dulu. Plasmanya dia melebur menjadi satu. Setelah plasmanya melebur jadi satu, berikutnya adalah kariogami, peleburan di antara dua buah nukleus. Nah, setelah itu membentuklah zigot. Setelah membentuk zigot, baru membentuk proses meiosis, di mana yang tadinya 2N menjadi N. Nah, N-nya ini adalah spora yang hasil peleburan di antara dua buah struktur sel yang berbeda. Nah, fase dari sexual reproduction. Nah, sampai sini? Ada yang tanyakan? Ya, baik. Ada. Silakan Jose. Bu, terkait mau nanya Bu, izin bertanya buat yang tadi ada divisi jamur itu ada zigomycota, ascomycota, basidiomycota, sama crispidimycota. Nah itu apakah ada cara membedakan? Soalnya kan kalau yang morfologi tadi kan udah ya bedakan. Kalau yang divisi jamur tadi, apakah misalnya ascomycota itu cuma dari kambing atau gimana? Itu gimana? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Bentar. Kalau misal, bagaimana cara kita membedakan? Bagaimana cara kita membedakan? Sebentar ya, Ibu cek. Bagaimana cara membedakan antara satu filum dengan filum yang lain? Pertama, tadi dari sisi reproduksinya. Jadi kalau kita cara membedakan antara satu filum dengan yang lainnya, pertama dari sisi morfologinya. Kalau dari morfologinya, itu kita lihat, Jose, apakah hifanya bersepta atau tidak bersepta. Chytridiomycota, kemudian zygomycota, itu hifanya tidak bersepta. Jadi dia tidak memiliki septa. Terus kalau ascomycota, basidiomycota, itu hifanya bersepta. Itu ciri yang pertama. Kemudian kamu lihat lagi tadi struktur komposisi dari dinding selnya. Masing-masing filum itu berbeda. Nah, kemudian kalau ditanyakan apakah dari masing-masing kamir, kapang maupun mushroom itu memiliki klasifikasi yang berbeda. Ya jelas dia memiliki klasifikasi yang berbeda. Tetapi kalau untuk yang yeast atau kamir itu hanya dua filum yang dia miliki, yaitu ascomycota dan basidiomycota. Kalau ascomycota artinya dia memiliki kemampuan untuk reproduksi secara seksual, di mana dia membentuk ascospor. Kalau basidiomycota, dia memiliki kemampuan untuk mereproduksi secara seksual dengan membentuk basidiospor. Tidak ada lagi filum yang lain. Tapi kalau kapang
itu dia selain Ascomycota, Basidiomycota, juga ada Chytridiomycota dan Zygomycota, serta kelompok-kelompok yang lain. Nanti kita bicara tentang klasifikasi fungi pada saat pertemuan yang akan datang. Bahwa sekarang klasifikasi fungi itu ada 18 filum, tidak hanya 5 filum yang tadi Ibu jelaskan. Gitu. Jadi dasarnya apa? Bisa juga dari dasar komposisi gennya, komposisi DNA-nya, RNA-nya itu juga berbeda-beda. Jadi di samping morfologi dari si kapangnya juga berbeda-beda. Contohnya misalnya satu genera saja antara Aspergillus sama Penicillium itu kan secara morfologi berbeda. Kalau Aspergillus dia punya vesicle, tapi kalau Penicillium dia tidak punya vesicle, dia hanya punya dia hanya punya conidiogenous cell yang terdiri dari metula serta vialit. Kan berbeda. Dia tidak punya vesicle misalnya. Nah, itu saja sudah genera yang berbeda. Jadi, kalau kita mau sampai identifikasi sampai tingkatan spesies, ada banyak hal, tahapan yang harus kita lakukan. Baik secara morfologi, biokimia, maupun secara molekular. Gitu, Joseph. Berarti kalau yang identifikasi paling mudah itu terdapat di cendawan ya. Karena di cendawan bisa langsung dilihat dengan mata gitu. Itu bisa langsung diidentifikasi. Kalau cendawan, mungkin bisa kita langsung identifikasi. Contohnya misalnya, apakah dia termasuk genera Amanita? Apakah dia termasuk genera Boletus gitu ya? Kalau Amanita itu pasti dia punya struktur, dia punya payung. Punya payung, kemudian warnanya yang sangat mencolok dengan toksin yang dia punya anulus itu yang bisa berbahaya. Kalau dia Boletus, dia bentuknya seperti bulat yang bulat seperti itu ya, seperti kantong yang bulat itu adalah kelompok Boletus. Itu secara cepat bisa dalam hal general. Tetapi sama kalau untuk yang spesiesnya itu harus kita lakukan uji mikroskopiknya untuk lihat sporanya seperti apa, tipikal miseliumnya seperti apa. Gitu, Joseph. Oke, terjawab. Makasih ya, Bu. Baik, Bu lanjut ya. Nah, ini tadi Ibu cerita sampai mana ya? Nah, ini sampai page banyak sekali ya. Ini kita sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa, Nak? Kuliah kita? Harusnya kan kuliah dari jam 8 sampai 9.50, tapi karena tadi mulai jam 7.30, berarti jam 9.20. Jam 9.20. Baik, masih ada ya. Nah, ini cerita tentang reproduksi di fungi. Kalau kita cerita tentang reproduksi fungi tadi secara seksual sudah, tapi kalau aseksual itu bisa dengan cara conidia. Conidia itu adalah spora yang ada di atas permukaan. Bisa secara fisik, bisa secara budding, dan bisa secara chlamydospore. Kalau chlamydospore itu the thick wall resting spore called chlamydospore. Jadi kalau chlamydospore itu biasanya hifa, tetapi di tengahnya itu ada seperti compact mass. Jadi dia tuh memadat gitu, memadat. Jadi hifanya itu mengumpul menjadi satu, dia sangat keras sekali. Nah, itu disebut sebagai resting conidia atau chlamydospore. Kemudian aseksual reproduksi lainnya adalah dengan cara fusion ataupun budding. Ini sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian, nah ini adalah sporulasi. Sporulasi dengan cara pembentukan spora. Nah, dari sini saja kita bisa mengklasifikasikan dia termasuk kelompok apa. Nah, ini adalah contoh dari Aspergillus. Kalau Aspergillus, dia punya vesicle, dia punya metula, dia punya vialit, dan di atasnya itu adalah spora. Nah, spora yang pada genera Aspergillus itu proses reproduksinya dengan cara aseksual. Jadi nggak usah ada peleburan, satu spora jatuh di substrat, bisa membentuk satu individu baru. Ya. Oke. Nah, ada lagi sklerotia. Kalau sklerotia itu adalah compact mass and surrounded by hard covering the roots, such structure called sclerotia. They remain dormant under unfavorable condition, germinate into new mycelia on the region favorable condition. Jadi ada kelompok-kelompok spesies tertentu, contohnya adalah
Rhizoctonia solani itu dia punya struktur yang disebut sebagai sklerotia. Jadi kalau kalian lihat misalnya di atas permukaan koloni itu ada bulatan-bulatan compact mass seperti ini. Nah, ini disebut sebagai sklerotia. Sklerotia beda dengan chlamydospor ya. Kalau sklerotia itu adalah compact mass atau miselium yang sangat matang, yang sangat kompak gitu ya, dia adanya di atas permukaan dari koloni. Kalau chlamydospor itu hifa yang mengalami penembalan. Tapi dua-duanya itu adalah alat reproduksi. Oke. Nah, kemudian ini cara reproduksinya tadi dengan cara yang lain. Ini dengan cara budding, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, ada lagi dengan cara fragmentasi. Kalau fragmentasi itu adalah patahan-patahan dari hifa. Jadi hifanya itu adalah mematah, patah-patah, kemudian membentuk satu organisme baru. Nah, selain dari, kita sudah tahu sekarang secara morfologinya tadi ya, secara morfologi. Sekarang secara fisiologinya. Ternyata untuk dia hidup, si fungi itu harus butuh aerasi. Kenapa? Karena dia adalah heterotrof. Dia butuh oksigen. Dia bukan anaerobic microbe. Jarang sekali yang mampu hidup di anaerobic condition. Kemudian dia juga butuh nutrisi, dia juga butuh water, dia juga butuh temperatur, dia butuh ion hidrogen, dan dia juga butuh cahaya. Nah, ini adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dari si fungi. Ketika kita berbicara tentang aerasi, aerasi itu fungi itu ada yang bersifat aerob. Jadi hampir sebagian besar dia bersifat aerob. Tetapi ada juga fungi yang dia hidupnya dengan tanpa adanya oksigen, sehingga disebut sebagai obligat anaerob. Contohnya adalah Zygomycota. Jadi fungi-fungi yang klasifikasinya rendah, itu biasanya dia hidupnya secara anaerob. Jadi dia bisa mampu hidup secara anaerob. Tapi pada dasarnya atau hampir sebagian fungi itu bersifat oksidatif respiratory. Artinya dia memerlukan oksigen untuk proses reproduksinya. Sehingga dia bersifat aerob organism. Nah, ini contohnya beberapa fungi yang bersifat aerob. Contohnya adalah Camir rhodotorola. Kemudian ada juga yang bersifat fakultatif fermentatif. Artinya dia bisa hidup pada kondisi anaerob, tetapi pada dasarnya dia hidupnya di aerob condition. Contohnya adalah Mucor, Saccharomyces gitu ya. Nah, itu adalah beberapa contoh kelompok dari fungi. Nah, fungi itu juga satu organisme yang sangat luar biasa sekali. Ada banyak produk yang bisa dia hasilkan. Salah satunya adalah misalnya kalau kita kasih dia glukosa. Glukosa itu sumber karbohidrat ya. Bisa glukosa. Contohnya dedaunan itu juga glukosa. Terus kalau misalnya fungi itu bisa hidup di mana? Dia bisa hidup di sirup misalnya, dia bisa hidup di pohon-pohon, dia bisa hidup di buah-buahan. Ya, dia juga bisa hidup di buah-buahan. Oke. Nah, dari produk glukosa itu dipecah menjadi pirufat. Pirufat akan dipecah menjadi etanol dan laktosa ya. Jadi fungi itu bisa menghasilkan etanol, makanya beberapa kamir atau yeast itu dia bisa menghasilkan alkohol, salah satunya adalah etanol ini. Kemudian dia juga bisa menghasilkan asam laktat. Tetapi ternyata dia juga bisa menghasilkan asetat. Jadi dari hasil pirufat itu berubah menjadi oksaloasetat. Dari oksaloasetat akan dirubah menjadi malat. Malat dia akan masuk lagi ke dalam siklus pirufat. Dari siklus pirufat itu dia akan masuk ke dalam siklus asetil-CoA. Dari asetil-CoA itu dia bisa masuk ke asetat. Nah, asam asetat bisa dihasilkan. Asam format bisa dihasilkan. Nah, kenapa fungi-fungi ini banyak yang menghasilkan asam asetat atau asam fumaric acid ya. Fumaric acid itu baik untuk industri. Kemudian format juga baik untuk industri gitu. Jadi ini adalah fisiologi dari fungi, makanya kenapa
Khamir itu contohnya Saccharomyces cerevisiae banyak bisa dipergunakan untuk proses pembuatan alkohol. Karena salah satunya dia bisa memecah glukosa masuk ke dalam siklus piruvat menghasilkan etanol. Manfaat dari fungi. Kemudian dari sisi nutrisi. Dari sisi nutrisi kan sudah disampaikan kalau fungi itu dia memperoleh nutrisinya itu dengan cara absorpsi. Nah, karena dia kemampuan menghasilkan absorpsi, salah satunya dia mengekstraksi atau menghasilkan enzim keluar lingkungan. Nah, jadi fungi itu adalah penghasil enzim yang sangat luar biasa. Sangat baik ya. Kenapa? Karena dia tidak mungkin, misalnya di luarnya itu ada combro, atau ada misro ya, atau ada makanan polisakarida. Nggak mungkin dia telan bulat-bulat karena dia nggak punya gigi. Nah, caranya dengan apa? Caranya dengan cara dia pecah makromolekul itu menjadi mikromolekul yang sederhana, kemudian diabsorb oleh si hifanya. Jadi fungi itu adalah penghasil enzim yang sangat baik sekali. Karbohidrat itu akan dia pecah menjadi simple sugar. Contohnya misalnya gliserol atau glukosa. Nitrogen itu pun akan dia pecah. Jadi protein itu akan dia pecah membentuk asam amino ataupun glukosamin. Jadi ini adalah beberapa sumber karbon atau sumber nitrogen yang dibutuhkan oleh si mikroorganisme. Di samping itu juga ternyata dia membutuhkan karbon dalam jumlah yang sangat tinggi. Tetapi di samping karbon dia juga perlu fosfor, kalsium, magnesium, kemudian transelemen lainnya untuk dia bisa tumbuh hidup. Itu sebabnya ketika kita menyusun nutrisi itu ada berbagai macam. Jadi ada yang namanya Zafek medium, ada yang namanya PDA, potato dextrosa agar, ada yang namanya SDA, saburos dextrosa agar. Zafek dox medium itu kalau dilihat sumber glukosanya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena kan khamir itu atau fungi itu dia tersusun dari polisakarida. Tadi kan sudah disampaikan bahwa dinding selnya tersusun dari glukan, kitin, dan mannan. Itu dia memerlukan sumber glukosa yang tinggi. Makanya kalau untuk menumbuhkan kapang atau khamir, itu harus di medium PDA, potato dextrosa agar, atau medium SDA, saburos dextrosa agar, atau di medium Zafek dox medium ini. Kenapa? Karena komposisi sukrosanya itu cukup tinggi. Kayak misalnya PDA, potato dextrosa agar, dia tersusun dari potato, tersusun dari kentang, terbuat dari ekstrak kentang. Kemudian ada dextrosa juga, itu adalah sumber sukrosa. Kemudian ada agar sebagai pemadat. Jadi kalau agar itu bukan sumber nutrisi ya, agar itu untuk memadatkan dari sel si khamir. Jadi ini Ibu sudah mulai memperkenalkan medium-medium yang sangat yang bisa kita pergunakan untuk pertumbuhan dari si fungi. Nah, most fungi require very high water availability and rapidly dry out the cells in dry condition. Nah, water availability atau water activity ini adalah ketersediaan air. Kenapa? Kalau kita lihat ya, pernah nggak melihat satu produk makanan yang menggunakan vakum? Di vakum? Di vakum, pernah ya? Nah, pertanyaan Ibu, kenapa? Kenapa kita harus vakum? Kenapa? Kalau di vakum itu apa yang tertarik? Apa yang disedot? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Dani. Kalau di vakum tuh kan jadi udaranya kan nggak ada di dalam bungkus makanannya itu. Jadi biar lebih awet, biar nggak tahan lama, dan juga biar jamur nggak tumbuh mungkin, Bu. Iya, betul. Jadi tadi kan dikatakan bahwa seluruh kelompok fungi itu dia memerlukan water activity angka 1. Jadi dia butuh water activity, butuh water availability yang sangat tinggi. Semakin tinggi ketersediaan air di dalam sebuah substrat, maka semakin besar si fungi itu bisa tumbuh. Pernah lihat nggak ikan asin? Ikan asin bisa sampai awet nggak sampai puluhan tahun atau beberapa tahun? Ikan asin. Bisa, Bu. Iya, terus dikasih apa dia?
Garam. garam, NaCl. Nah, fungsi dari NaCl itu adalah untuk menarik H2O. Nah, kenapa si ikan itu menjadi lebih awet dibandingkan dengan yang tanpa melalui proses pengasinan? Karena air yang ada di dalam ikan itu terserap dengan adanya NaCl, sehingga si kapang-kapang pun tidak bisa tumbuh di situ. Kenapa? Karena kapang-kapang yang banyak itu adalah kapang itu lebih memerlukan ketersediaan air dibandingkan dengan tidak ada air. Tapi ada juga kapang-kapang yang bisa tumbuh dengan water activity yang rendah. Itu yang disebut sebagai serotolerance fungi. Kalau kalian ingin melakukan isolasi dari ikan asin, juga pasti ditemukan kapang-kapang yang hidup pada kondisi water availability yang sangat rendah. Tapi ketika kita mengambil dan mengisolasi, itu harus ditumbuhkan pada medium yang memiliki water activity yang rendah. Jadi nggak bisa kita pakai PDA. Pasti nggak akan diperoleh itu mikrobanya. Kenapa? Karena kalau PDA, water availability-nya itu sangat tinggi dibandingkan dengan medium yang memang khusus untuk kita mengisolasi dari tempat-tempat yang kering. Contohnya misalnya di G18. Nah, di G18 itu adalah dikloromedium 18 ya. Nah, itu adalah medium yang diperlukan untuk mengisolasi dari substrat sampel yang memiliki kadar air yang rendah. Jadi kalau misalnya nanti kalian bekerja, terus bekerja di pabrik jamu, terus kamu diminta untuk menghitung berapa ketersediaan mikrob pada sampel-sampel Simplicia jamu yang kalian pergunakan. Nah, itu jangan mempergunakan medium PDA, SDA, ataupun Zapek agar, tetapi gunakan medium DZ18. Oke, kemudian berdasarkan temperatur. Nah, berdasarkan temperatur juga ternyata si fungi-fungi ini kita bagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang psikrofil, ada yang mesofil, ada yang termofil, dan ada yang hipertermofil. Kalau yang mesofil itu biasanya suhu maksimumnya itu adalah di suhu 37. Jadi suhu manusia. Nah, rata-rata mikroba atau fungi yang hidup di tubuh kita dan bisa menyebabkan penyakit itu dikelompokkan ke dalam mesofil. Tetapi ada juga fungi-fungi yang dikelompokkan ke dalam termofil. Dia bisa hidup di antara suhu 40 sampai 70 derajat atau yang hipertermofil di atas 100 derajat Celcius. Tuh, ya. Nah, ini berdasarkan kelompok dari suhu. Nah, ada juga hidrogen ion atau pH, derajat keasaman. Berapa banyak pH yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dari fungi itu berbeda-beda juga. Ada yang acid tolerance, ada yang strong alkaline environmental. Jadi dia bisa hidup pada kondisi basah ya. Contohnya fusarium. Tapi kalau yang aspergillus itu bisa hidup pada pH 2. Jadi kalau misalnya di asinan itu kan asam ya. Nah, itu penicillium juga bisa hidup. Aspergillus juga bisa hidup. Fusarium Kampir juga bisa hidup. Kenapa? Karena dia bisa hidup pada kondisi pH yang sangat rendah. Kemudian cahaya juga bisa berpengaruh pada proses metabolisme. Oke, nah ini adalah beberapa kelompok. Kesimpulannya adalah bahwa fungi itu adalah eukariotik. Dia heterotrof, heterotropnya itu adalah kemotrof, kemudian dia tidak non-motil, kemudian dia bisa multiseluler, selnya bisa uniseluler, kemudian dia cara mengabsorpsinya adalah dengan cara absorpsi nutrisi, kemudian juga dia mempergunakan enzim, dan dia memiliki komposisi dinding sel yang beragam. Nah, ini adalah beberapa kelompok mycotim ibu yang mana kita selalu bersama berprestasi membentuk sebuah kelompok yang disebut sebagai mycotim. Rasa cukup? Oke, ini rasa cukup. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Nama saya Aura Maharani. Jadi kan tadi kan ada hifa bentuknya itu kan kayak lonjong gitu, Bu. Nah, itu apakah
semua HIFA bentuknya seperti itu, dan itu kan tadi kan kata Ibu itu yang multiseluler. Kalau yang uniseluler itu apakah seperti itu juga bentuknya, Bu? Terima kasih. HIFA itu bentuknya sebentar. Ibu stop share screen dulu ya. Oke. Tadi pertanyaannya apa? HIFA. HIFA tuh kenapa? Bentuknya, Bu, apakah bentuknya semuanya lonjong seperti yang digambar tadi? Seperti kan itu HIFA kan bisa dijabarkan sebagai sel kayak di hewan sama tumbuhan. Tapi sel hewan sama tumbuhan itu kan sudah ada bentuk umumnya. Apakah HIFA seperti itu semua bentuknya atau ada berbagai ada berbentuk lainnya gitu? Oke. Kalau HIFA itu bentuknya pastinya dia seperti benang-benang, Nak. Jadi dia bentuknya seperti panjang, seperti organel yang berbentuknya panjang. Jadi dia hanya panjang seperti itu saja HIFA. Tidak ada bentuk lain. Cuman berdasarkan septanya ada yang dikelompokkan sebagai HIFA bersepta dan ada yang HIFA tidak bersepta gitu. Tapi bentuk HIFA itu, seperti organel yang bentuknya seperti panjang seperti itu. Tidak ada bentuk lain. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, baik. Hmm. Oke ya, kalau ada lagi yang ditanyakan. Ibu, saya mau nanya. Silakan. Nah, tadi dijelasin kalau morfologi fungi itu kan punya struktur yang terdiri dari HIFA ya, Bu. Nah, gimana struktur HIFA itu bisa mempengaruhi kemampuan jamur dalam menyerap nutrisi? Yang kita tahu kalau jamur itu kan perlu nutrisi yang cukup gitu untuk melakukan metabolismenya. Terus terkait dinding sel, Bu, kan tadi dinding sel itu terbuat dari kitin. Itu gimana caranya kayak peran dari dinding sel itu sendiri buat ketahanan dari fungsi jamur itu sendiri. Terima kasih, Bu. Oke, good, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagian yang paling utama itu adalah Desi ya. Bagian yang paling utama itu adalah HIFA. Kumpulan dari HIFA itu akan membentuk miselium. Bagaimana proses daya tahan dari masing-masing fungi? Dari masing-masing fungi itu karena yang membuat pertahanan itu kan dinding selnya. Nah, dinding selnya itu masing-masing fungi itu tersusun dari struktur yang berbeda. Contohnya misalnya Zygomycota tadi tersusun dari kitin dengan glukan. Kemudian Ascomycota beta 13 glukan dan kitin gitu ya. Masing-masing tuh berbeda. Bagaimana daya tahannya? Kalau kita berbicara tentang daya tahannya, nggak bisa kita katakan bahwa satu filum memiliki daya tahan dibandingkan dengan filum yang lain. Itu tidak bisa. Tetapi yang bisa Ibu sampaikan di sini adalah bahwa filum dari fungi itu memiliki dinding sel yang fungsinya adalah untuk melindungi dia dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Ascomycota, Basidiomycota itu memiliki ketahanan yang sama, tergantung dari antibiotiknya apa, tergantung dari senyawa antifunginya apa yang bisa merusak dinding selnya. Gitu. Gitu, Nak. Baik, Ibu, terima kasih. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kuis ya pada kalian. Silahkan dikerjakan ini kuisnya. Sebentar ya, Ibu berikan dulu. Gimana cara baginya ya? Bentar ya.